Kalau kita sudah bisa bawa balik tuyul, tuyulnya sudah bisa kita suruh nyari duit yang banyak. Pertama aku mau beli mobil dulu. Aku capek udah pakai motor jelek ini. Dan istrinya juga mengatakan, aku mau beli kalung emas, aku mau beli gelang emas. Waktu 1 bulan yang mereka nanti pun sudah tiba. Mereka datang ke sana. Di malam itu yang datang ini sepi karena cuma 2 pasang. Berarti ada 4 orang yang melakukan ritual di sana. Mereka melakukan ritual di tempat yang berbeda. Karena ini ritual individu, mereka lakukan sendiri-sendiri. Di tempat yang terpisah, 2 pasang sepasang suami istri yang melakukan ritual untuk merayu Eyang Bondo agar Eyang Bondo ini mau menitipkan cucu-cucunya, tuyul-tuyul yang ada di sana ngikut 2 pasang suami istri yang melakukan ritual. Mereka di sini melakukan ritual di tempat yang terpisah. Masih di satu area di bawah pohon keramat itu, tapi tempatnya misah. Keadaan di sana kalau sudah malam itu gelap sekali. Mereka sama sekali tidak diperbolehkan untuk membawa penerangan. Pakai lilin tidak boleh, apalagi pakai senter. Si Aki Dukun, ya, juru kunci pesugihan ini, setelah mengantarkan mereka ke sana, ke tempat masing-masing sepasang suami istri dengan sajen di malam itu yang sudah mereka persiapkan, si Aki Dukun mengatakan untuk kalian malam ini harus nunggu di sini dulu. Ya memang di malam kedua ini ritual yang kalian lakukan itu boleh dikatakan masih 50-50. Walaupun di malam ritual pertama di Jumat yang lalu sajen kalian sudah diambil oleh cucu-cucunya si Eyang Bondo ini, tapi ya belum bisa dipastikan kalau malam ini cucu Eyang Bondo akan menemui kalian. Kalau memang nanti rezeki kalian bagus, di malam kedua ini kalian sudah dapat bertemu dengan cucu Eyang Bondo, tapi kalian belum bisa membawanya pulang. Tetap, masih ada beberapa rangkaian lagi, beberapa malam Jumat lagi yang harus kalian lalui untuk menyudahi ritual pesugihan ini. Nah, si Aki Dukun di sini bertanya, popoknya mana? Popok yang saya suruh siapkan, popok yang kalian dapat dari nyolong, kalian bawa enggak? Karena malam ini popok itu akan digunakan. Nah, istri muda dari si Mas Jono di sini mengeluarkan popok tersebut. Popok yang diambil dari tetangganya. Mas Jono di sini mengatakan kebetulan beberapa rumah dari tempat tinggalnya si Mas Jono ini ada tetangganya yang baru melahirkan anak. Nah, ketika popoknya dicuci, popoknya dijemur, itu dicuri. Satu dicuri oleh si Mas Jono tadi untuk syarat ritual pesugihan. Nah, zaman dulu popok itu kan masih pakai popok kain. Beda, kalau sekarang kan udah nggak pakai popok kain lagi. Anak-anak sekarang sudah menggunakan pampers. Popok kain itulah yang dicuri untuk menjadi syarat ritual pesugihan. Si Aki mengatakan, popok itu kalian pegang aja. Nanti digunakan ketika kalau kalian nanti lagi duduk di sini, kalian baca mantra-mantra yang aku berikan. Tiba-tiba nanti kalian didatangi oleh sosok yang menyerupai anak kecil. Biasanya yang datang di malam kedua ini atau yang awal datang itu adalah sosok anak kecil perempuan. Ketika dia mendekati kalian, dia itu tidak menggunakan pakaian telanjang. Nah, popok itulah yang akan kalian gunakan. Kalian pakein popok itu. Itulah guna popok yang kalian curi, yang kalian bawa untuk melakukan ritual pada malam ini. Selanjutnya, si Aki juru kunci atau si Aki Dukun ini kembali mengingatkan jampe-jampe yang harus mereka lafalkan, ya, bacaan yang harus mereka terus dibaca berulang-ulang menjadi kayak senandung atau menjadi kayak lirik lagu lah, ya, dengan menggunakan bahasa Jawa. Itu disenandungkan dan
arti senandung yang di sini ditulis oleh si Mas Jono ini, saya tidak bisa nyebutinnya pakai bahasa Jawa ya. Intinya aja, artinya aja itu seolah-olah senandung itu memuja, senandung itu memuji kebaikan, kesaktian, kehebatan dari Eyang Bondo. Ditambah lagi di sini Mas Jono selaku laki-laki atau kepala rumah tangga yang meminta kepada Eyang Bondo dititipkan cucunya untuk dibawa pulang. Di sini Mas Jono harus memberikan janji-janji. Istilahnya kalau kayak orang lagi pilkada itu harus memberikan orasi bahwa ketika nanti Eyang Bondo mau menitipkan cucunya untuk saya bawa pulang, saya berjanji tidak akan menyiakan cucu dari Eyang Bondo. Apa yang dibutuhkan oleh cucu-cucu Eyang Bondo akan saya penuhi, asalkan cucu Eyang Bondo bisa memberikan apa yang saya inginkan. Saya tidak akan menyia-nyiakannya. Kalau nanti saya lupa, kalau nanti saya tiba-tiba berkhianat, menelantarkan cucu-cucu dari Eyang Bondo, saya di sini menerima hukuman yang akan diberikan oleh Eyang. Itu diucapkan terus, seolah-olah terus dipujuk terus Eyang Bondo ini. Sampai nanti tanda-tanda kehadiran Eyang Bondo itu dahan dari pohon yang dijadikan pohon keramat, pohon katos ya, itu bakal getar. Seperti ada yang goyangin, padahal Mas Jono bilang dahan-dahan dari pohon tersebut ukurannya besar-besar. Kalau secara logika, kalau angin yang bertiup itu tidak bakal menggoyangkan dahan dari pohon tersebut. Jadi tandanya itu, kalau Eyang Bondo datang ya, memenuhi panggilan dari orang yang melakukan pesugihan, tandanya itu cuma getaran doang. Sedangkan sosok dari Eyang Bondo ini tidak terlihat, dan sosok dari Eyang Bondo ini pun juga tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu pasti perwujudannya seperti apa. Nah, setelah dijelaskan, mereka ditinggalkan tanpa ada cahaya penerangan. Mas Jono sama istri mudanya ini diletakkan di sisi sebelah kanan, sedangkan pasangan yang lain, sepasang suami istri yang melakukan ritual pada malam itu di pojokan sebelah kiri. Mereka di sini terhalang oleh ukuran pohon keramat yang ukurannya lumayan besar. Dengan keadaan yang gelap, mereka sama sekali tidak dapat saling melihat. Walaupun mereka di satu area yang sama, mereka di sini juga sama sekali tidak boleh saling nyaut. Kalau terjadi sesuatu hal, kalian tidak boleh lari. Kalau takut, tutup mata. Karena kalau mereka berlari, ini bukan ada masalah atau ada pantangnya, enggak. Tapi nanti resikonya yang enggak tanggung. Dalam keadaan gelap kayak gitu, orang lari dalam keadaan takut pasti panik. Itu yang tidak diperbolehkan, nanti nabrak, nanti kesandung akar, bisa cedera, bisa patah-patah, bisa pecah kepalanya. Itu yang tidak diperbolehkan, itu yang ditakutkan oleh si Aki dukun atau si Aki juru kunci ini. Setelah mereka semua ditempatkan di tempat masing-masing, ritual pesugihan di malam Jumat kedua mereka lakukan. Prapenan atau bara api yang sudah disediakan di dalam tempat kayak tempat tanah liat itu mulai dibakar. Kemenyan mulai ditaburkan, asap mulai mengepul. Sepasang suami istri ini mulai melafalkan, membacakan jampe-jampe yang sudah diberikan oleh si Aki dukun ini. Setelah jampe-jampe dibacakan, mereka di sini kembali berorasi yang saya katakan tadi, memberikan janji-janji agar Eyang Bondo kasihan, agar Eyang Bondo percaya, mau menitipkan cucu-cucunya kepada mereka. Nah, mereka terus di sini ya, melafalkan, terus dilafalkan, tidak ada henti-hentinya. Kalau Mas Jono capek, bininya lagi, istri mudanya lagi yang melafalkan. Terus sampai di mana? Mereka ini merasa kalau sudah ada yang datang. Tapi karena gelap di tempat itu, sosok yang hadir ini tidak terlihat. Mereka cuma mendengar suara langkah kaki kecil, itu ramai sekali. Pek, 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 pek. Tiba-tiba di belakangnya ada yang seliweran, tapi tidak terlihat. Yang seliweran itu siapa? Langkah kaki kecil itu langkah kaki siapa?
Mereka di sini terus melakukan apa yang harus mereka lakukan, sembari di sini mereka harap-harap cemas. Kira-kira ritual di malam kedua ini berhasil atau tidak? Ternyata ritual di malam kedua tidak dapat mengundang sosok gaib yang mereka undang. Sosok Eyang Gondo tidak hadir. Sosok tuyul-tuyul, cucu-cucu dari si Eyang Gondo juga tidak hadir. Bahkan dahan dari pohon ketos, pohon keramat yang ada di hadapan mereka sama sekali tidak bergoyang. Mereka di sini tidak kecewa karena si Aki dukun si juru kunci sudah menjelaskan bahwa jarang di malam Jumat kedua ini ada pasangan yang bisa langsung dapat cucunya Eyang Gondo. Itu jarang sekali. Nah, jadi mereka kembalilah ya untuk melakukan ritual ketiga di malam Jumat selanjutnya. Batas dari ritual yang mereka lakukan ini sampai 7 Jumat saja. Kalau 7 Jumat Eyang Gondo belum memberikan isyarat atau belum mengizinkan untuk cucunya dibawa pulang, mereka di sini tidak boleh berkecil hati. Berarti hati mereka di sini belum, istilahnya hati mereka belum benar-benar yakin, hati mereka masih ragu dengan apa yang akan diberikan Eyang Gondo, dan mereka ragu untuk merawat cucu-cucu dari Eyang Gondo. Karena mungkin sahabat-sahabat tahu sendirilah konsekuensi dari orang yang memelihara tuyul ini adalah harus menyusui tuyul tersebut. Mungkin itulah yang menyebabkan pasangan-pasangan suami istri banyak gagal untuk melakukan ritual pesugihan di pohon keramat, pohon ketos. Karena keraguan mereka, takut untuk nyusuin tuyul. Sedangkan itu adalah kewajiban orang yang memelihara tuyul ini. Ini harus memperlakukan tuyul tersebut layaknya seperti anak kandung mereka. Tidak boleh pilih kasih. Setelah malam ketiga, ritualnya kembali dimulai. Keyakinan dari si Aki dukun juru kunci sudah mulai agak sedikit meningkat lah keyakinannya. Dia sangat yakin kalau pasangan dari Mas Jono dan istri mudanya. Beliau mengatakan kalau nanti sosok yang mendatangi kalian ini tidak sesuai perwujudannya dengan yang saya gambarkan. Mungkin yang datang, mereka langsung datang dengan perwujudan aslinya. Kalian tidak usah takut. Itulah yang kalian kejar-kejar ke sini, yang kalian perjuangkan. Sosok itulah. Jadi jangan sampai nanti sosok itu muncul dengan perwujudan aslinya, kalian malah ketakutan. Sia-sia ritual yang kalian lakukan. Apalagi kalau kalian kaget, ketakutan, kalian sempat ngucapin kalimat kata-kata pantang yang dikatakan di tempat ini, kalian bisa bahaya. Kalian jangan pernah sekalipun mengatakan tuyul. Itu tidak boleh. Kalau kalian melihat sosok yang perwujudannya kalian yakinin kalau itu adalah sosok tuyul, katakan cucu Eyang Gondo. Jangan sekalipun kalian katakan itu adalah tuyul. Eyang Gondo sangat marah sekali kalau cucu-cucunya itu dibilang tuyul. Itu kalimat pantangan, kalimat larangan. Jadi mereka sama sekali tidak boleh. Jadi takutnya nih, ya, yang namanya orang takut melihat sosok itu pastilah imajinasinya berkembang, langsung yakin kalau itu adalah tuyul. Takut dia keceplosan, sosok itu mendekat, tiba-tiba teriak tuyul. Itu bahaya. Bukan berkah atau bukan istilahnya kekayaan yang didapat, tapi nyawa yang akan menjadi taruhannya. Kemarahan Eyang Gondo jangan dipancing-pancing. Itu pesan dari si Aki dukun juru kunci pesugihan yang ada di sana. Ritual mereka lakukan di malam Jumat ketiga. Kalau di malam Jumat ketiga ini masih gagal, masih ada malam Jumat keempat. Pokok batasnya sampai 7 kali Jumat. Kalau 7 kali Jumat tidak dapat, ya mau diapain? Berarti rezeki kalian belum ada. Kalian bisa mencobanya lagi kalau kalian masih percaya. Tapi rasa-rasa saya, kuat keyakinan saya kalau malam ini setidaknya kalian sudah dapat melihat
sosok dari cucu Eyang Gondo. Apa yang dikatakan si Aki memang benar. Seakan-akan Aki ini bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok gaib yang ada di sana. Sampai-sampai Mas Jono ini berpikir jangan-jangan Aki ini Eyang Gondo, dia bilang. Tapi si Aki mengatakan enggak, Eyang Gondo adalah Eyang Gondo, penguasa yang memiliki kekuatan, yang dipercaya. Beliaulah yang mendirikan kerajaan tuyul yang ada di sini. Saya cuman abdi, saya cuman meneruskan apa yang dilakukan turun-temurun keluarga kami. Ya setidaknya kalau cucu-cucu Eyang Gondo berkumpul di sini, sedang main-main di sini, ngegodain orang-orang yang sedang ziarah di sini, saya dapat merasakan, dapatlah sedikit melihat. Namanya juga juru kunci, masa ndak bisa ngelihat? Cuman itulah yang dijelaskan oleh si Aki Dukun. Setelah si Aki Dukun mengantarkan dua pasang, lagi-lagi di tempat yang sama, satu di kanan, satu di kiri, si Aki Dukun meninggalkan tempat tersebut. Mereka ditinggalkan tanpa ada cahaya penerangan. Tapi di malam ketiga itu ndak lama setelah Aki Dukun meninggalkan mereka, istri muda dari Mas Jono ini merasakan kalau bagian belakangnya, sebelumnya, bagian kutang atau bagian bra di belakang ini seperti ada yang nyolek-nyolek. Dilihat ke belakang, itu tidak ada siapa-siapa. Kalau seandainya malam itu Mas Jono yang iseng mau ngerjain, tidak mungkin. Tangannya dari si Mas Jono ini berada di dengkul kayak gini dengan posisi duduk bersila, dengan posisi tegak sambil melafalkan jampe-jampe untuk memuja si Eyang Gondo. Tidak mungkin kalau itu tangan Mas Jono. Berarti apa yang dikatakan si Aki Dukun juru kunci ini benar. Saya sudah dapat merasakan kehadiran cucu dari Eyang Gondo. Awalnya di sini istri muda dari Mas Jono ini tidak mau bilang sama si Mas Jono kalau dia sudah merasakan ada interaksi. Tapi makin ke sini, makin dibiarin. Sosok itu mulai istilahnya kayak ngewujud lah. Mulai terasa di bagian belakang itu kayak ada jari-jari kecil yang seakan-akan ingin menarik tali kutangnya. Otomatis di sini membuat istri muda dari Mas Jono ini memanggil suaminya. Mas, itu di belakangku. Cucunya Eyang sudah datang. Di mana? Mas Jono yang tidak dapat melihat apa-apa di belakang istri mudanya. Beliau di sini bertanya, di mana dek? Itu di belakangku. Dia lagi mainin tali kutangku. Tapi nggak ada apa-apa, Mas Jono bilang. Aku ngerasa mas, tuh sekarang dia masih ngebegangin tali kutangku. Sosok itu sudah hadir berada di dekat Mas Jono dan istri mudanya, tapi sosok itu belum mau mewujudkan dirinya. Mas Jono di sini kembali melafalkan jampe-jampe dengan yakin, dengan janji-janji yang lebih baik lagi lah diucapkan untuk meyakinkan si Eyang Gondo ini tadi. Kembalilah janji-janji diucapkan. Mas Jono kembali mengatakan apapun nanti yang diinginkan oleh cucu dari si Eyang Gondo akan kami penuhi. Kami akan merawat, menjaga layaknya seperti anak kandung kami sendiri. Kami di sini sudah membawakan popok, kami di sini sudah mempersiapkan kamar, kami di sini sudah tidak sabar lagi ingin membawa pulang cucu dari Eyang Gondo. Kalau memang ada, hadirlah di sini. Kami ingin bertemu dengan cucu Eyang Gondo. Nggak lama ngomong kayak gitu, dahan dari pohon ketos itu bergetar sangat kuat sekali, seakan-akan di atas itu ada yang menggoyangkannya. Sontak di sini membuat Mas Jono dan istrinya terkejut. Mereka terkejut, tapi mereka bisa mengontrol emosinya. Mereka di sini ingat ada kalimat pantangan yang tidak boleh dikatakan. Mereka di sini ingat-ingat terus menjaga agar kalimat itu tidak terucap. Tidak lama setelah dahan itu bergetar, dari belakang yang tadinya cuma terasa kalau jari-jarinya saja yang meraba-raba tali kutang, narik-narik tali kutang, sekarang sosok itu sudah mulai mewujudkan dirinya, menyerupai
sosok wanita kecil, anak kecil yang kalau digambarkan, kalau perwujudan anak manusia dengan ukuran tubuh itu usia palingan sekitar hampir 2 tahun lah. Seumuran anak-anak yang baru belajar jalan. Sosok itu sama sekali tidak menggunakan pakaian dengan keadaan telanjang bulat. Sosok itu seperti anak perempuan karena terlihat dari rambutnya itu ada rambut. Terlihat dari raut wajahnya, itu raut wajah seorang anak perempuan dan sesuai arahan dari Aki Dukun, juru kunci pesugihan. Popok yang mereka bawa itu akan dikenakan sama sosok yang datang ini tadi. Sosok itu mendekat istri muda dari Mas Jono ini, mengeluarkan popok itu, memakaikan popok itu kepada sosok wanita kecil, cucu dari si Eyang Gondo. Menurut penglihatan Mas Jono yang melihat langsung istri mudanya menggunakan popok itu kepada sosok anak kecil yang ada di hadapan mereka yang tidak menggunakan baju, itu merupakan sosok anak kecil yang benar-benar nyata. Dia bilang layaknya seperti anak manusia lah, tidak mencurigakan sama sekali. Tapi sosok itu sama sekali tidak ngomong apa-apa, sama sekali tidak bereaksi apa-apa ketika digunakan popok oleh istri muda dari si Mas Jono. Setelah popok itu digunakan, udah diikat lah, sosok itu terlihat sangat gembira sekali. Dia sangat riang sekali. Dia mulailah main di sekitaran tempat duduk dari Mas Jono dan istri mudanya. Di hadapan mereka itu ada sesajen. Di dalam sesajen itu ada kembang 7 rupa, ada pisang raja, ada manis-manisan. Di situ juga ada isi perut ayam, ada hatinya, ada ususnya, ada limpahnya. Itu lengkap semua. Semuanya masih dalam keadaan mentah. Itulah yang diperhatikan Mas Jono. Sosok anak kecil itu main-main di sekitaran sesajen dan sosok anak kecil itu mulai mengambil satu persatu sesajen yang ada di sana. Kembang itu dilempar-lempar sama dia. Pisang raja itu dimakan sama sosok tersebut. Yang paling menjijikkan menurut si Mas Jono, sosok itu terakhir memakan isi perut ayam. Sosok itu memakan isi perut ayam, terlihat jelas dalam keadaan masih mentah. Usus ayam itu dimakan mentah-mentah, hatinya dimakan mentah-mentah. Setelah memakan semua yang ada di dalam tempat sesajen, sosok itu seketika menghilang. Tiba-tiba menghilang dari hadapan Mas Jono dan istri mudanya. Karena Mas Jono ini sudah tahu kalau sosok itu cuma wujudnya saja, mewujud seperti anak manusia. Padahal aslinya itu adalah sosok gaib. Mereka di sini udah nggak kaget lagi. Dah, selesailah ritual di malam ketiga. Ternyata apa yang dialami oleh Mas Jono ini tidak dialami oleh pasangan suami istri yang sama-sama melakukan ritual pesugihan di tempat itu. Beliau di sini mengatakan gagal lagi. Sama sekali tidak ada yang kurasakan. Boro-boro ketemu sama sosok cucu dari Mbah Gondo. Ngerasa ada yang deket aja ndak ada. Di sini Mas Jono mengatakan kalau kami beda. Rezeki kami mungkin lebih baik. Malam ini kami sudah dapat bertemu dengan sosok cucu Mbah Gondo yang perempuannya. Otomatis di sini membuat pasangan suami istri yang sama-sama melakukan pesugihan. Beliau penasaran, bertanya-tanya, gimana caranya? Apa yang kalian lakukan tadi? Kok bisa kalian ketemu kami enggak? Terus gimana? Pertemuannya gimana? Sosoknya gimana? Diceritain semua lah sama Mas Jono.
Di situ juga si dukun ini tadi, Aki juru kunci pesugihan tadi, mendengar apa yang diceritakan oleh si Mas Jono. Setelah Mas Jono ini selesai menceritakan apa yang terjadi, barulah si Aki juru kunci pesugihan mengatakan kepada Mas Jono, "Ya bagus. Berarti kalian di sini sudah dipastikan akan bisa membawa pulang cucu dari Simbah Gondo, tapi belum malam ini. Karena yang akan kalian bawa itu sepasang. Kalian harus menunggu sosok cucu dari Mbah Gondo yang laki-laki mendatangi kalian." Berarti di malam keempat nanti, di malam Jumat keempat, kalian masih melakukan ritual di sini. Kalian harus menyiapkan sesajen yang kalian bawa seperti biasa. Cuman popoknya aja nggak usah kalian bawa lagi. Popok nggak perlu kalian siapkan lagi, karena satu popok saja cukup. Yang menggunakan popok itu hanyalah cucu wanita dari Mbah Gondo. Sedangkan yang laki-lakinya tadi enggak. Yang laki-lakinya nanti itu akan muncul, akan hadir menemui kamu, Jono. Kamu yang akan bertanggung jawab kepada cucu laki-laki Mbah Gondo. Awalnya ketika mendengar penjelasan dari Aki, juru kunci pesugihan ini, Mas Jono agak sedikit kaget. Beliau nggak nyangka, beliau rasa-rasa nggak percaya bahwa tuyul yang akan dibawanya pulang dari ritual pesugihan yang dilakukannya ini bukan satu tuyul, tapi sepasang tuyul. Satu tuyul yang akan diurus sama istrinya, satu tuyul lagi yang laki-laki akan menjadi tanggung jawab dari Mas Jono. Namun ya, karena semua ini sudah berjalan ya hampir mendekati sempurna, beliau di sini tidak terlalu mau memikirkan yang aneh-aneh. Ya udah, aku pikir cuma satu. Kalau dapat sepasang, dua yang bakal dibawa pulang. Itu jauh lebih baik kayaknya. Berarti penghasilan dari ritual pesugihan ini, uang yang akan dicuri oleh cucu-cucu dari Mbah Gondo, ini pasti nominalnya akan berlipat-lipat ganda. Awalnya itu yang dipikirkan oleh Mas Jono. Beliau pun di sini langsung bertanya sama si Aki, "Gimana Ki caranya Ki biar aku bisa langsung cepat bertemu dengan cucu Mbah Gondo yang laki-lakinya?" Si Aki juru kunci pesugihan mengatakan, "Kamu bersabar saja. Lewati dulu malam keempat ini. Kalau kamu tidak dapat bertemu di malam keempat, ya masih ada 2 malam lagi. Batasnya di malam ke-6, di malam ke-7 kamu sudah tidak bisa banyak berharap lagi. Karena di malam ke-7 itu jarang orang yang melakukan ritual pesugihan di sini dapat bertemu dengan cucu dari Mbah Gondo. Itu batasnya di malam ke-5. Ya, malam ke-5 masuk malam ke-6, ya udah, kalau nggak ketemu, ritual-ritual yang selanjutnya akan dilakukan oleh orang itu cuma untuk sebagai penerus aja, menggenapi atau melengkapi tata cara ritual pesugihan di sini. Sebenarnya harapannya itu udah tidak ada lagi. Tapi kalau kamu harus semangat. Kalau rezekimu baik malam ini, kalian langsung bisa membawa pulang." Mendengar hal itu, Mas Jono bersemangat sekali. Ritual pesugihan di malam keempat pun dimulai. Seperti biasa, Aki juru kunci pesugihan meninggalkan mereka di 2 tempat yang berbeda. Sebelah kanan, sebelah kiri ditinggalkan tanpa ada sedikit cahaya penerangan, gelap gulita. Kemunculan sosok cucu dari Mbah Gondo, tuyul laki-laki yang dinanti-nanti oleh Mas Jono dan istrinya. Kemunculannya memang muncul di malam keempat, tapi tidak disangka-sangka, hampir subuh, ya, waktunya sudah hampir habis, sosok itu baru muncul. Harapan di malam keempat yang tadinya itu 90% lah bakal muncul sosok itu, tapi tidak datang-datang, ditunggu sama Mas Jono. Istrinya juga nunggu-nunggu, mana nih bang, kata Simbah malam ini kemungkinan besar bakal datang, tapi udah mau subuh nih bang, sosok itu tidak muncul-muncul juga. Nah, di tengah harapan mereka di sini sudah hampir pupus, mereka ya nunggu lagi lah untuk melakukan ritual di malam kelima. Mungkin baru bisa dapat. Ketika mereka sedang berpikir, tinggalin aja lah yuk, kita pulang aja lah,
percuma juga. Dikit lagi subuh nih, Mas Jono bilang. Ketika mereka baru berniat mau berdiri, dari kejauhan, Mas Jono melihat, itu kayak ada yang jalan. Suara langkah kakinya terdengar. Dari gelapnya tempat itu, sosok itu mulai sedikit demi sedikit mendekat dengan perwujudan yang mulai nyata. Kepala botak dengan tubuh yang kurus, tanpa menggunakan busana. Sosok itu mendekat dengan gaya seperti anak yang sedang kebingungan. Melihat di sekitar, celingak-celingu, memperhatikan Mas Jono dan memperhatikan istri muda dari Mas Jono. Sosok itu layaknya seperti anak yang kehilangan ibu. Sesuai dengan apa yang digambarkan oleh si Aki juru kunci pesugihan. Kedatangan tuyul laki-laki ini, dia mencari sesuatu. Nah, ketika dia sudah mendekat dengan gaya yang seperti sekarang dihadapi oleh Mas Jono, dia kebingungan. Itu cepat langsung kamu hampiri, langsung cepat kamu pegang tangannya. Dan kamu harus menganggap, kamu harus merasakan kalau anak yang kamu genggam itu adalah darah daging kamu, itu adalah anak kamu. Di saat tuyul itu nanti sadar kalau kamu mengaku sebagai bapaknya, kalau kamu mengakui sosok itu adalah anak kamu, disitulah tuyul itu akan ngikut kamu. Karena kedatangan tuyul laki-laki ini itu memang dikirimkan oleh Mbah Gondo. Tapi bukan cuma sekedar Mbah Gondo saja yang mengirimkan sosok tuyul itu. Tuyul perempuan yang di malam ritual ketiga yang sudah dipakaikan popok oleh istri kamu, tuyul itulah yang memberikan signal seakan-akan mengajak memanggil si tuyul laki-laki. Tuyul laki-laki ini bukan berasal dari kerajaan tersebut. Itu berasal dari tempat yang jauh sekali. Dan tuyul laki-laki itulah yang akan kamu pekerjakan untuk menjadi mesin duit kamu. Penjelasan tentang tuyul laki-laki dan tuyul perempuan ini, ini dijelaskan dengan detail oleh si Mas Jono karena inilah yang akan menjadi peranan besar di dalam kisah ini. Diceritakan si juru kunci pesugihan ini menggambarkan kalau tuyul laki-laki ini setelah tangannya dipegang oleh Mas Jono, dia akan merasakan kontak apa yang dirasakan atau kata-kata yang terucap di dalam hati Mas Jono ini, dia akan mendengar. Dia akan merespon. Ketika Mas Jono memegang tangannya tidak dengan sepenuh hati, ragu, sosok itu tidak akan mau mendekat. Tapi ketika Mas Jono memegang dengan lemah lembut, seakan-akan merayu, ayo nak, ini bapak, yuk kita pulang. Sosok itu akan menuruti apa yang kamu perintahkan. Nah, Mas Jono di sini mengingat jelas apa yang dipesankan oleh si Aki juru kunci pesugihan. Ketika sosok itu terlihat selingkuh, cepat dengan sigap Mas Jono ini mendekati sosok itu dan beliau melakukan apa yang diperintahkan oleh Aki. Dengan keyakinan bahwa sosok yang dilihatnya ini adalah rezeki yang sudah ditunggu-tunggu oleh Mas Jono. Dia memegang tangan tuyul tersebut dan di dalam hatinya mengatakan, "Nah, bapak sudah lama menunggu kamu. Yuk kita pulang." Sontak di situ tuyul yang tadinya seolah-olah kebingungan, dia langsung menatap si Mas Jono ini dan tuyul itu langsung naik ke sini, langsung melompat ke pundaknya si Mas Jono. Nah, itu menandakan berarti ritual pesugihan untuk mengambil tuyul, mengambil tuyul dari kerajaan pohon keramat yang ada di Klaten, pohon ketos itu namanya, meminta cucu dari Eyang Gondo bisa dibawa pulang, ini sudah terkabul. Mereka pun langsung pulang ke rumah si juru kunci pesugihan. Tuyul itu terus menempel di pundaknya si Mas Jono. Sedangkan tuyul perempuan yang dikenakan popok oleh istri dari si Mas Jono ini belum terlihat. Ketika sampai di rumah si juru kunci pesugihan, Mas Jono sini mengatakan kepada Aki juru kunci pesugihan, "Apa yang kami cari, Ki, sekarang sudah
kami dapatkan. Si Aki itu tersenyum menatap si Mas Jono. Beliau mengatakan, "Nggak usah kamu ceritain. Mungkin kalau orang lain nggak dapat melihat apa yang sedang duduk di pundak kamu. Tapi kalau aku udah tahu. Kan tadi udah aku bilang, sebelum aku meninggalkan kalian melakukan ritual pesugihan di malam keempat ini, kukatakan 99% harapan kalian di malam ini, sosok yang kalian tunggu-tunggu akan datang." Apa aku bilang? Datang kan? Dan sekarang, sebelum semua ini kita selesaikan, sebelum apa yang kalian cari kalian bawa pulang, kalian harus menuntaskan dulu kewajiban terakhir kalian. Nah, kewajiban terakhir kalian yang dikatakan oleh si Aki juru kunci pesugihan ini, itulah yang paling berat ritualnya dari rangkaian-rangkaian ritual yang telah dilakukan Mas Jono dan istri mudanya. Si Aki menyuruh Mas Jono ini mengingat dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam keempat. Setelah Mas Jono dan istri ini melafalkan, menyebutkan jampi-jampi, si Aki menanyakan kepada Mas Jono, "Kamu ingat nggak apa yang telah kamu janjikan kepada Eyang Gondo? Apa yang kamu rayu? Apa yang kamu katakan? Ingat, dari ritual malam pertama sampai malam ini di malam keempat, apa yang kamu ucapkan itu tidak boleh kamu langgar. Kalau kamu lupa, kamu ingat-ingat dulu. Jangan sampai nanti yang terlupakan itulah yang kamu lakukan." Aki juru kunci pesugihan di sini sedikit kembali menjelaskan syarat-syarat untuk melakukan ritual pesugihan tuyul di pohon keramat ketos. Memang tidak menuntut tumbal, tetapi janjilah yang harus dipenuhi ketika kalian melakukan puja-puja untuk meminta kepada Eyang Gondo agar beliau mau menitipkan cucu-cucunya untuk kalian, untuk bisa menghasilkan uang secara instan. Kalian di sini memberikan janji-janji, kalian memberikan pujuan agar Eyang Gondo percaya menitipkan cucu-cucunya kepada kalian. Inilah saatnya. Janji kalian harus dipenuhi. Eyang Gondo sudah menitipkan cucunya kepada kalian. Aki di sini kembali berulang-ulang kali bahkan mengingatkan yang sudah terucap di malam pertama sampai di malam terakhir ini jangan sampai terlewatkan, jangan sampai kalian lupakan. Coba kalian ingat-ingat lagi. Istrimu coba suruh ingat-ingat lagi. Apa yang telah dijanjikan tolong diingat, jangan sampai janji itu dilanggar. Karena sekali saja kalian melanggar apa yang telah kalian ucapkan, kalian berjanji untuk merawat, menjaga, tidak menyia-nyiakan cucu Eyang Gondo, tapi setelah kalian kaya raya nanti, kalian menyia-nyiakan apa yang telah dititipkan Eyang Gondo, yang seharusnya cucu-cucunya kalian rawat, kalian beri makan, kalian teledor, tidak merawat dan tidak memberikan makan kepada cucu-cucu Eyang Gondo. Ingat, apa yang telah kalian dapat, apa yang telah dihasilkan oleh cucu-cucu Eyang Gondo bisa hilang secara seketika. Kalian bisa mendapatkan bala petaka yang sangat mengerikan lagi. Setelah malam ini berakhir, semua itu sudah berlaku. Sekarang, yang kalian bawa dari pohon ketos pada malam ini, dari hasil ritual malam ini, itu adalah sosok cucu dari Mbah Gondo yang laki-laki, tapi bukan berasal dari pohon keramat ketos. Itu cucu Eyang Gondo yang berasal dari luar pohon ketos, dari istana kerajaan tuyul di tempat lain. Tapi ingat ya, jangan pernah sekali-kali kalian menyebut cucu Eyang Gondo itu dengan sebutan tuyul. Ketika kalian menyebut sosok itu tuyul, sosok yang tadinya kalian lihat wajahnya tidak menakutkan, seketika akan berubah menjadi sosok yang mengerikan. Kalau kalian nggak percaya boleh dicoba. Tuyul itu tidak akan menghasilkan uang untuk kalian, tapi salah satu dari kalian akan mati. Itu sudah menjadi sumpah. Nah,
setelah semuanya kembali dijelaskan oleh Aki juru kunci pesugihan, karena banyak orang yang lupa akan kacang dengan kulitnya. Setelah dapat apa yang dia inginkan, hartanya sudah banyak, biasanya tuyul-tuyul itu akan disia-siakan. Kalau kalian tidak sanggup untuk merawat cucu-cucu dari Eyang Gondo, kalian datang ke sini. Kalian harus mengembalikan cucu Eyang Gondo ke tempat di mana kalian mengambilnya. Walaupun beberapa resiko harus kalian tempuh, beberapa persyaratan lagi yang harus kalian lakukan untuk mengembalikan cucu-cucu Eyang Gondo, ya minimal kalian akan selamat dari petaka. Kalian mengambil cucu Eyang Gondo secara baik-baik. Kalian harus merawat dengan janji-janji yang sudah kalian ucapkan. Ketika kalian mengembalikan, kalian juga harus menebus kesalahan kalian dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di sini Mas Jono yang tadinya tidak tahu kalau syarat setelah mendapatkan cucu dari Eyang Gondo ini cukup berat. Awalnya hatinya yang tadinya sepenuhnya 100% itu sudah yakin ya dengan ritual yang dilakukan bersama istri mudanya, di sini mulai agak sedikit menyusut. Ketakutan atas janji-janji yang telah diucapkannya, takut yang dijanjikan ini lupa. Maklumlah yang namanya manusia, banyak hilap daripada banyak betulnya. Mas Jono di sini agak sedikit ragu. Dari keraguan hati Mas Jono ini, sosok tuyul yang sedari tadi itu nempel di pundak sebelah kirinya itu mulai sedikit agak bereaksi. Nah, dari reaksi tuyul yang mulai agak sedikit merasa nggak nyaman lah dengan keyakinan Mas Jono yang sudah mulai berubah, si Aki juru kunci pesugihan di sini tahu. Dia mengatakan kepada Mas Jono, buang jauh-jauh rasa khawatir kamu. Itu cuma sekedar ketakutan. Belum kamu jalanin, masa kamu sudah ragu? Dari awal kamu melakukan ritual ini kamu yakin, sampai sekarang apa yang kamu tunggu-tunggu, apa yang kamu harapkan sudah kamu dapat, kok malah kamu ragu? Jangan ragu, jalanin aja. Mereka pun di sini memutuskan untuk melanjutkan ritual ini. Si juru kunci pesugihan mengatakan, tuyul yang kalian bawa pada malam ini itu belum bisa diperintahkan untuk mencari uang. Ada satu ritual lagi yang harus kalian lakukan setibanya di rumah. Kamar untuk tuyul ini sudah kalian siapkan, syarat-syaratnya sudah kalian siapkan, perlengkapan bayi, tempat tidur, layaknya kalian seperti menyambut anak baru lah. Apakah sudah kalian siapkan? Istri dari Mas Jono mengatakan, sudah Ki. Sudah kami persiapkan satu kamar lengkap dengan perlengkapan bayi sesuai dengan apa yang Aki sarankan. Ya sudah, setibanya di rumah nanti kalian taruhlah atau kalian letakkan tuyul ini di kamar yang sudah kalian sediakan. Beberapa hari, biasanya paling lama tuh 2-3 hari lah. Sosok tuyul perempuan yang kemarin kalian temui, yang kamu pakein popok itu akan datang ke rumah kalian. Ketika tuyul perempuan itu datang, barulah di sini ritual pesugihan untuk menghasilkan uang baru bisa dilaksanakan. Tuyul laki-laki ini baru bisa diperintahkan. Bisa kamu bawa jalan-jalan, kamu tunjukin aja di mana rumah yang bakal diambil uangnya. Kamu bawa, kamu antarkan dia ke sana. Tuyul itu akan melakukan pekerjaan yang seharusnya beliau lakukan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kenapa kok tuyulnya sepasang, kenapa kok harus nunggu tuyul yang perempuan. Siapa sosok tuyul perempuan itu? Mas Jono di sini mendapat penjelasan dari si Aki. Sosok tuyul perempuan itulah cucu dari si Eyang Gondo yang berasal dari pohon keramat Ketos. Sosok tuyul perempuan ini adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam ritual pesugihan di pohon Ketos. Karena sosok tuyul perempuan inilah yang akan menjaga, yang akan memerintahkan, yang akan mengontrol pekerjaan dari tuyul laki-laki. Ketika nanti tuyul perempuan ini sudah kalian rawat, sudah kalian perlakukan layaknya seperti anak kalian, bagaimana kalian memperlakukan tuyul itu, gitu juga dia akan membalas kebaikan kalian. Semakin bagus perawatannya, semakin banyak uang yang dihasilkan. Dan yang kerja itu cuma satu tuyul, tuyul yang laki-laki. Soalnya begini,
Tuyul ini prinsipnya atau wataknya layaknya seperti anak kecil. Kalau dia sendirian, tuyul itu akan malas-malasan, banyak mainnya daripada kerjanya. Makanya banyak tuyul nyasar, orang bilang ya itulah kejadiannya. Mereka cuman mengadopsi, cuman ngambil satu tuyul. Cuman satu tuyul itu ini bekerjakan. Ketika tuyul itu merasa jenuh, kalian memperlakukan tuyul itu layaknya seperti sapi perahan. Kerja, kerja, kerja. Ketika tuyul itu minta ngajak main, kalian nggak mau ajak main. Tuyul itu mandet, nggak mau kerja, banyak mainnya. Dilepas untuk nyari duit, tapi dia malah main-main, nggak pulang-pulang. Itu yang dibilang orang tuyul nyasar. Tapi kalau tuyul yang kalian ambil dari pohon keramat ketos, nggak ada istilahnya tuyul nyasar. Karena tuyul perempuan itulah yang akan membuat tuyul yang jantan yang pergi keluar kalian perintahkan untuk mencari uang, itu akan selalu ingat pulang ke rumah untuk main dengan tuyul perempuan ini. Makanya yang harus kalian jaga, yang kalian harus kalian rawat, itu adalah cucu asli Eyang Gondo yang berasal dari pohon keramat ketos, sosok tuyul perempuan. Kalian tidak perlu khawatir, tuyul ini tidak minta nenen. Cuman satu yang dipinta sama tuyul itu, setiap malam Jumat kalian harus menyiapkan sajen. Sajen yang harus kalian persiapkan untuk makan tuyul ini adalah sajen yang kalian bawa mulai dari malam pertama sampai malam terakhir ini. Apa yang kalian bawa yang dimakan oleh tuyul itu, itulah yang harus selalu kalian persiapkan di setiap malam Jumat. Kalian letakkan sajalah sajen itu di kamar kosong yang sudah kalian sediakan. Setiap malam Jumat, sebelum senja turun, sebelum dunia ini gelap, kalian harus bakar dupa dulu. Kalian harus membaca jampe-jampe. Kalian harus memanggil sosok gaib si Eyang Gondo. Ketika sosok Eyang gaib datang di malam Jumat untuk memberi makan cucu-cucunya, tandanya cuma satu. Kalau ndak ada kelihatan kucing warna belang, ya palingan kalian mendengar suara tekek. Berarti itu sosok gaib dari si Eyang Gondo sudah ada di tempat kalian. Itu syarat dan tanda-tanda kalau kalian harus melakukan ritual tersebut. Dan di malam Jumat, kalian tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Tidak boleh kalian bersetubuh. Kalian harus tidur dengan anak-anak kalian. Dari cucu-cucu Eyang Gondo itulah kalian akan mendapatkan kekayaan di malam Jumat. Tuyul laki-laki ini akan menghasilkan uang lebih banyak dari malam-malam biasanya. Bisa kalian buktikan. Tapi kalau kalian lupa dengan ritual tersebut, kalian tidak mau tidur di kamar kosong itu menemani anak-anak kalian, nemanin cucu Eyang Gondo, ya resikonya akan kalian dapat. Apalagi dengan sengaja kalian membiarkan cucu Eyang Gondo di malam Jumat main sendirian di kamarnya, malah kalian asik di kamar kalian bersetubuh. Hati-hati, hati-hati, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Nah, ini agak sedikit berbeda ya, Mas Jono bilang, dari ritual-ritual tuyul yang pernah didengar oleh Mas Jono, yang mana biasanya tuyul-tuyul itu kan minta nenen, minta nyusu sama istri-istri pelaku dari ritual pesugihan. Tapi kalau tuyul dari pohon ketos ini tidak minta nyusu, cuman minta di malam Jumat saja diluangkan waktu untuk ngasuh tuyul. Setelah semuanya mengerti dengan penjelasan dari Aki, juru kunci ritual pesugihan, mereka pun di sini dipersilahkan untuk pulang, menggendong tuyul yang sudah didapat oleh Mas Jono dan istri mudanya. Singkat cerita di sini, perjalanan pulang dari rumah si Aki, juru kunci pesugihan, agak sedikit aneh yang dirasakan oleh sepasang suami istri ini. Ya, perjalanannya itu agak sedikit mencekam, tapi dia tidak tahu apa yang membuat suasana itu mencekam. Yang dirasakannya cuman agak aneh, kayak banyak rombongan yang ngantar mereka pulang sampai ke rumah. Setibanya di rumah, kamar kosong itu dibuka, dinyalakan lampunya. Ritual-ritual yang seharusnya dilakukanlah. Tempat tidurnya dibersihkan, mainannya disusun, dan tuyul yang nempel di bahu si Mas Jono ini ya diturunin lah, diomongin baik-baik. Nak, kamu di sini dulu, bapak sama ibu mau istirahat dulu, nanti kamu tunggu dulu ya teman kamu datang. Nah, Mas Jono ini sudah mulai paham ya omongannya atau kalimat yang diucapkannya. Ngomong sama sosok tuyul itu ya kayak ngomong sama anak kandung sendirilah ya. Jadi tuyul itu turun dalam keadaan yang masih bingung lah, kayak menunggu atau mencari sesuatu. Tuyul itu ya turun ke tempat tidurnya. Mas Jono dan istri pun ke kamar untuk beristirahat.
Setelah ritual panjang dilakukan, sekarang tinggal menunggu hari di mana sosok tuyul perempuan itu datang. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aki Juru Kunci Pesugihan, tidak sampai 3 hari kok, di malam kedua sosok tuyul perempuan itu datang mengejutkan istri dari si Mas Jono. Ketika dia buka kamar, dia melihat tuyul yang dipakein Popo itu sudah datang. Kehadirannya pun di sini tidak mengerikan, tapi cuma kaget aja. Loh, kok udah datang? Mas, anak perempuan kita udah datang. Sosok itu memang wajahnya tidak menyeramkan. Tuyul yang jantan, tuyul yang perempuan, ya layaknya seperti anak kecil. Kelakuannya pun ya persis kayak anak kecil. Nah, ketika si tuyul perempuan ini sudah datang, ekspresi wajah dari tuyul laki-laki ini mulai berubah. Dia nggak bengong, dia nggak bingung lagi. Seakan-akan ya memang itulah yang ditunggu. Mainlah mereka seperti mainan anak kecil. Apa yang ada disediakan ya kayak bola atau baskom yang diisi air, di situ diisi ikan kecil-kecil, itu dimainin sama tuyul-tuyul itu. Nah, berarti kalau sudah tuyul itu datang kumpul, barulah di sini tuyul-tuyul itu bisa disuruh untuk mencari duit. Satu malam dibiarkan tuyul itu bermain. Malam selanjutnya, Mas Jono dan istrinya mulai penasaran. Dek, apakah iya cucu-cucu dari Eyang Gondo bisa nyari duit? Ya enggak tahu, Mas. Kamu coba Ki. Kan kamu yang harus bawa cucu Eyang Gondo keluar untuk nyari duit. Udah, nanti ya kita coba yuk. Tapi yo dekat-dekat dulu ya. Kalau jauh-jauh nanti capek-capek jalan gendong tuyul, tapi dia nggak mau nyari duit. Ya udah, kamu coba aja dulu Mas di rumah-rumah tetangga yang ada di sini. Tetangga-tetanggamu kan orang kaya semua, orang banyak duit semua. Rumahnya aja besar-besar. Coba kamu operasi di sekitaran sini dulu. Nah, Mas Jono pun malam itu mencoba. Bisa nggak si tuyul ini disuruh nyari duit, dibawalah si tuyul laki-laki keluar untuk mencari duit. Tuyul laki-laki ini seperti paham dengan maksud dari Mas Jono ini untuk mengajak dia keluar. Langsung naik ke atas pundak Mas Jono. Nah, dibawalah keluar. Beberapa rumah yang ada di sekitaran rumah Mas Jono ini memang rumah orang berduit, orang kaya. Dibawalah ke sana. Dibawa jalan, sesampainya di rumah target, Mas Jono ini ngomong sama anak atau sama tuyul yang ada di baunya. Dek, kamu turun sini ya. Bapak nunggu di sini. Kamu masuk ke dalam. Apa yang bisa kamu ambil? Yang biasa kamu ambil. Kamu ambil. Kamu bawa pulang untuk bapak. Turun tuyul itu masuk ke dalam rumah tersebut. Mas Jono nunggu di sekitaran rumah tersebut. Nggak lama, si tuyul ini keluar dari rumah tapi nggak bawa apa-apa. Cengangas, cengenges, cengangas, cengenges. Mas Jono bingung loh. Sudah, mana uangnya? Apa yang kamu dapat? Tuyul itu cuma cengangas-cengenges langsung naik ke pundaknya Mas Jono. Langsung minta diajak pulang. Mas Jono di sini menganggap mungkin tuyul itu tidak bisa dapat apa-apa atau di rumah itu tidak ada uang. Tapi ternyata keraguan dari Mas Jono itu salah. Setibanya Mas Jono di rumah, ketika membuka kamar kosong itu, istri dari Mas Jono di sini sedang duduk, sedang menghitung uang. Uang yang dihitung sama istri Mas Jono ini nominalnya cukup besar. Pecahan 50.000 itu ada 12 lembar. Itulah hasil kerja tuyul yang sebentar dalam waktu yang sekejap. Istri dari Mas Jono mengatakan kepada suaminya, Mas, ketika kamu keluar bawa anak lanang tadi, tiba-tiba anak wedok ini duduk di pangkuanku, nggak mau gerak-gerak. Ya aku biarin aja lah dia duduk. Nah, ndak lama dia duduk di pangkuanku, dia ngambil sesuatu Mas dari popok yang digunakannya. Ternyata itu duit Mas. Dikeluarinnya terus. Loh aku bingung. Duit siapa? Aku di sini baru paham Mas. Kinerja dari anak-anak yang ada di rumah ini, cucu-cucu dari Eyang Gondo. Ternyata duit yang diambil oleh si tuyul lanang ini bakal dapat atau bakal sampai ke tuyul yang perempuan. Duitnya asli Mas. Ini duit asli Mas. Melihat kesuksesan mereka pada malam itu, Mas Jono dan istrinya sangat senang sekali. Harapan mereka sekarang semuanya sudah terbukti. Keserakahan dari manusia di sini mulai bangkit. Mas Jono mengatakan, Dek, itu baru satu rumah. Gimana kalau anak lanang ini aku ajak keliling sampai subuh? Aku nggak kebayang seberapa banyak duit yang dihasilkannya. Nah, dari malam itu terus mereka ini melakukan operasi tuyul. Rumah-rumah target ini belum jauh. Rumahnya masih di sekitaran rumah tetangga-tetangga dari Mas Jono. Yang mana rumah-rumah yang didatangi oleh Mas Jono ini adalah
rumah-rumah orang yang sewaktu Mas Jono ini di dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan perekonomian yang sulit, orang-orang itulah yang sering membantu Mas Jono, ngasih beras, ngasih duit jajan buat 2 orang anak Mas Jono. Kalau Mas Jono anaknya sakit, ngomong lah, minta bantuan, Pak Bu, tolong Bu, pinjemin aku duit, bawa anakku berobat. Nah, orang-orang itulah yang duitnya dicuri oleh tuyul si Mas Jono. Yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan oleh Mas Jono. Kebaikan dari orang-orang yang di masa lalu yang telah diterima Mas Jono dibalas dengan perbuatan seperti itu. Setelah beberapa rumah uangnya dicuri oleh tuyul, kehilangan uang secara misterius, kampung tempat tinggal Mas Jono mulai ramai cerita tentang tuyul. Satu warga kehilangan uang, menganggap itu hal yang wajar lah, mungkin keselip atau anak atau istrinya yang ngambil. Tapi bukan sekali 2 kali rumah itu kehilangan uang secara misterius. 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, hampir setiap rumah orang yang kaya di kampung tempat tinggal Mas Jono ini mengalami hal serupa, dan mereka pun di sini mulai berpikir ini bukan hal yang wajar. Ada kerjaan orang yang sengaja mencuri uang kita. Tuyul nih, pasti ada tuyul. Siapa yang pelihara tuyul di sini? Mulailah warga di sini mulai curiga, mulai mencurigai, menerka-nerka. Kira-kira siapa ya? Siapa orangnya? Mas Jono pun di sini mendengar kehebohan warga yang mengatakan di kampung kita ada tuyul. Ketika Mas Jono ini melintas dengan sepeda motor bututnya, beberapa warga yang sedang duduk-duduk di sini menceritakan kalau rumahnya baru kemalingan oleh tuyul. Mas Jono pun di sini mampir, nimbrung lah untuk mendengarkan secara langsung apa yang dirasakan, apa yang terjadi di rumah orang tersebut ketika anak lanang dari Mas Jono ini beroperasi. Orang itu mengatakan duit itu disimpan di dalam lemari, disimpan di dalam laci. Nominalnya ada 5 juta. Jelas sore aku baru nyusun duit itu, aku baru dapat dari hasil dagang, aku taruh lah di dalam box, di dalam gerobok, di dalam lemari. Yang biasanya memang aku nyimpan duit di situ. Gerobok itu dikunci, kuncinya aku simpan, lemarinya pun dikunci, kuncinya disimpan. Nah, pas pagi aku mau belanja ke pasar, aku ngambil duit, kok tumpukan duit ini menipis. Ya, duit itu ndak acak-acakan, ndak. Rapi, masih seperti ketika aku susun. Tapi kok aneh ya, nominalnya itu agak berkurang. Sekali dihitung, kurangnya lumayan banyak, sekitar 800.000. Ditanya sama istrinya, kamu ada ngambil duit ya, Dik? Kapan pula, Mas, aku ngambil duit? Aku aja baru bangun. Kunci lemari ya memang aku yang simpan. Tapi kan kalau kunci gerobok, kan kamu yang pegang. Loh, siapa yang ngambil duit kita? Jelas tadi uangnya 5 juta. Kok sekarang berkurangnya lumayan banyak? Nah, istrinya pun di sini mengatakan kepada suaminya, jangan-jangan Mas, rumah kita disatronin tuyul seperti rumah tetangga-tetangga yang lain. Ketika dia tidur pada malam hari, sama sekali tidak ada ya keanehan lah yang terjadi ketika tuyul itu datang mengambil uang di rumah mereka. Malah di sini orang itu mengatakan tidurnya pada malam itu sangat lelap sekali. Mas Jono yang mendengar langsung, dia cengangas-cengenge saja. Ya, orang yang ada di sana bertanya sama si Mas Jono, kira-kira siapa ya Mas? Orang yang tega melihara tuyul di kampung kita. Nggak pernah-pernahnya loh. Aku udah puluhan tahun tinggal di sini, nggak pernah ada kejadian seperti ini. Mas Jono yang ditanya seperti itu, dia cuma bisa menjawab, nggak tahu Mas, nggak tahu Pak. Yo, rumahku kan nggak ada duit. Nggak mungkin juga lah ada tuyul yang mau nyatroninnya. Jadi aku nggak tahu. Nggak pernah kami ngalamin apa yang kalian alami di kampung ini. Ya, warga pun nggak ada yang curiga dengan si Mas Jono, karena semasa Mas Jono ini jadi orang kaya dulu, sebelum ditipu, sebelum duitnya ludes ditipu, Mas Jono pun dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang baik. Makanya ketika dia susah, tetangga-tetangga itu nggak ada yang berat tangan untuk membantu. Tapi sekarang malah Mas Jono yang dianggap orang baik, beliaulah yang menjadi penjahat di kampung tersebut. Setelah warga heboh, semuanya mengeluhkan keberadaan tuyul di kampung mereka. Warga pun mulai waspada. Beberapa orang pintar pun diundang ke kampung tersebut untuk mendeteksi kira-kira siapa yang melihara tuyul. Tapi tuyul ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sekali.
Dukun-dukun yang datang untuk mencari tahu siapa yang pelihara tuyul sama sekali tidak dapat melihat kalau tuyul itu ada di rumahnya Mas Jono. Mas Jono pun tidak berani lagi melakukan operasi tuyul di kampung mereka. Mulailah di sini Mas Jono bergerilya dengan anak lanangnya di setiap malam. Dari kampung ini pindah, dari kampung ini pindah. Tidak ada satu warga pun yang curiga. Karena apa? Uang yang banyak sekali sudah terkumpul di rumah Mas Jono. Ini tidak digunakan Mas Jono untuk langsung membeli sesuatu yang mencolok. Enggak. Kehidupannya masih dilakukan seperti kehidupan orang susah. Masih warawiri pakai motor jelek. Nggak pernah belanja yang mencuri perhatian warga. Nggak. Mas Jono pun di sini mengatakan kepada istrinya, "Dek, warga kampung sini kan sudah tahu ada yang melihara tuyul. Jadi kita jaga-jaga diri dulu. Kita tahan dulu lah nafsu kita. Uangnya kumpulin dulu. Kalau udah banyak uangnya, kita beli rumah. Rumah ini kita jual. Kita beli rumah yang besar. Kita pergi jauh-jauh dari kampung ini. Kita buka hidup lembaran baru. Jadi orang akan menghargai kita sebagai orang kaya. Kita bisa mengkelabui mereka. Ya bilang aja lah nanti. Kita banyak bisnis. Nggak perlu kita kerja setiap hari. Bisnis kita yang mendatangkan uang banyak." Nah, dengan trik seperti itu orang tidak akan mencurigai kalau kita pelihara tuyul. Kesepakatan pun sudah disepakati oleh sepasang suami istri ini. Uang yang numpuk-numpuk hasil dari kerja tuyul sama sekali tidak dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang mewah agar tidak mencuri perhatian dari warga. Waktu di sini terus berlalu. Mas Jono senang sekali dengan pekerjaan sekarang ya. Dengan hasil dari anak angkatnya ini, dari cucu-cucu yang bondo. Apa yang telah dilakukan Mas Jono yang seharusnya dipenuhi kewajiban sebagai pemelihara tuyul atau orang yang melihara tuyul, ini tidak pernah dilewatkan. Setiap malam Jumat ritual itu dilakukan. Mas Jono di sini mengikuti saran, mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh juru kunci pesugihan. Waktu di sini berjalan sangat cepat sekali. Kehidupan setahun Mas Jono sudah berlalu dengan anak angkatnya, cucu-cucu dari Eyang Gondo. Waktu 1 tahun ini sudah membuat uang hasil dari nuyul, kata Mas Jono ya. Uang nuyul ini udah banyak. Istrinya di sini sudah bilang sama Mas Jono, "Mas, kapan Mas kita pindah? Aku udah nggak sabar lagi Mas, mau beli gelang emas. Aku nggak sabar lagi Mas, mau ngerasain jadi orang kaya." Mas Jono mengatakan, "Sabar Dik. Setelah rumah terjual, barulah kita pindah." "Ya jangan lama-lama Mas, nggak perlu juga lah kita jual rumah ini. Biarin aja rumah ini kosong, kan kita bisa beli rumah." "Ya ndak bisa kayak gitu juga. Kalau kita pindah sekarang tanpa menjual rumah, apa kata orang kampung ini? Nanti mereka curiga, habislah aku nanti." "Ya udah, jangan lama-lama Mas, jual murah aja." Kelihatan di sini watak dari istri muda Mas Jono memang sangat serakah sekali. Jujur, setahun pernikahan Mas Jono dengan istri mudanya, beliau tidak pernah merasakan kehidupan rumah tangga ya seperti kehidupan di masa lalu dengan istri tuanya. Pelayanan dari istri muda Mas Jono ini sama sekali tidak dapat diandalkan. Cuman duit, nuyul itulah yang mereka lakukan selama 1 tahun. Bahkan di sini Mas Jono mengatakan untuk melakukan hubungan badan ini jarang sekali dilakukan karena istrinya sama Mas Jono ini sibuk dengan kegiatan masing-masing. Yang istrinya ngasuh tuyul wedok, yang Mas Jono tadi yang ngasuh tuyul yang lanang. Mereka sudah mendapat jatah masing-masing untuk ngurus cucu dari Eyang Gondo. Di fase 1 tahun Mas Jono memelihara tuyul, di sini beliau merasa kenikmatan dunia lah ya, duit itu gampang dapatnya, tapi beliau pun di sini baru sadar dengan apa yang telah beliau lakukan. Mungkin sahabat-sahabat ingat, ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Mas Jono, yaitu mencuri popok anak bayi. Popok anak bayi yang dicuri Mas Jono ini adalah popok anak tetangganya. 1 tahun sudah berlalu. Mas Jono mengatakan ketika popok itu dicuri, usia anak itu palingan sekitar 4-5 bulan lah. Berarti kan kalau sudah setahun waktu berjalan, usia anak itu sekarang sudah 1,5 tahun. Nah, di usia 1,5 tahun, setelah 1 tahun popoknya dicuri oleh Mas Jono, beliau baru sadar kondisi anak tersebut sangat memprihatinkan sekali. Mas Jono nggak sengaja lewat di depan rumah anak kecil tersebut.
melihat anak kecil itu digendong sama ibunya dengan tubuh yang kurus kering, cuman kepalanya aja yang besar, badannya tulang semua. Kaget Mas Jono melihatnya. Loh, kenapa Bu anaknya? Sakit Mas. Sakit apa? Nggak tahu kami. Dari usia 5 bulan, anak kami tuh kayak sawan, nangis-nangis tiap malam, kayak ketakutan. Udah dibawa berobat? Mas Jono bilang, udah dibawa ke dokter, udah dibawa ke dukun. Kalau dukun bilang, anak kami ini diganggu sama sosok gaib. Mendengar kalau anak kecil itu diganggu oleh sosok gaib, hati Mas Jono langsung berdetak. Dia langsung ingat dengan apa yang telah dilakukannya. Popo anak ini kan dijadikan syarat pesugihan. Jangan-jangan ini imbas dari apa yang telah aku lakukan. Mas Jono yang basicnya adalah orang yang baik, memiliki kepribadian yang sangat dermawan sekali. Terketuklah hatinya di sini untuk membantu anak tersebut. Kok sekarang nggak dirawat di rumah sakit, Bu? Tanya Mas Jono. Boro-boro Mas mau bawa ke rumah sakit untuk beli susunya aja, nggak ada duit. Bapaknya lagi susah sekarang. Mas Jono memang tidak melakukan aksi pada hari itu. Ya, setelah dia mengetahui kondisi si anak itu, dia pulang ke rumah. Diambillah duit dari hasil nuyul. Tapi duit itu tidak dikasih secara cash, dibelikan perlengkapan si anak kecil yang sakit ini. Kebutuhannya, susunya dibeli, makanannya dibeli, buah-buahan dibeli. Mas Jono mengatakan ini ada sedikit rezeki. Aku kasihan lihat anak ibu, aku keinget sama anakku Bu. Aku udah setahun gak pernah ketemu sama anakku. Itu alasan Mas Jono dan pemberian dari Mas Jono pun diterima. Apa yang diberikan oleh Mas Jono ini tidak diketahui oleh istri mudanya. Dia ngambil duit dari tempat penyimpanan duit, ini tidak tahu istrinya. Tapi karena seringnya Mas Jono ini ngambil duit dengan nominal yang besar untuk menyantuni anak yang sakit ini, kecurigaan pun di sini mulai timbul. Nanya istri mudanya, Mas, kamu buat apa sih ngambil duit banyak-banyak? Kamu ngasih siapa? Jangan-jangan kamu ngasih anak istri kamu ya? Dengan ketus, istri muda Mas Jono mengatakan seperti itu. Jujurlah di sini Mas Jono mengatakan, enggak ada sangkut pautnya dengan anak istriku. Walaupun aku kasih sama anak istriku, enggak bakal mereka mau terima. Karena istriku kan tahu, itu duit hasil nuyul. Terus duitnya kamu kemanain? Jangan-jangan kamu main cewek ya? Tuduhan demi tuduhan yang dilontarkan oleh istri muda Mas Jono membuat Mas Jono agak sedikit geram. Dia mengatakan, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kamu ingat nggak, popok yang digunakan anak wedok? Itu popok anak tetangga kita. Kamu lihat sekarang kondisi anak itu. Sakitnya parah. Aku kasihan. Ini pasti ada sangkut pautnya dengan ritual yang kita lakukan. Ah, masa bodoh lah Mas? Belum tentu juga kok Mas, itu penyakit disebabkan oleh ritual yang kita lakukan. Nggak usah kamu sok-sok jadi orang baik. Kamu bilang sama aku uang itu disimpan, nggak boleh diliatin sama orang kalau kita punya duit. Kalau kamu ngasih orang terus Mas, pasti orang curiga. Daripada orang curiga gara-gara kamu ngasih anak kecil yang sakit itu, ya lebih baik aku beliin emas, aku beliin harta. Mulai dari sinilah. Ya. Hubungan antara Mas Jono dengan istri mudanya ini udah ndak harmonis lagi. Komitmen mereka udah ndak sejalan lagi. Apa yang dilarang oleh Mas Jono dilakukan oleh istri mudanya. Keesokan harinya setelah pertengkaran pada hari itu, istri mudanya pergi entah kemana, pulang-pulang sudah gerentelan barang emas itu sudah di badannya. Kalung, gelang itu sudah dibeli dari hasil duit nuyul. Otomatis di sini seketika perhatian warga-warga yang ada di sana mulai menuju ke keluarga Mas Jono. Loh, Jon, istrimu tambah lama kok tambah cantik. Udah kayak toko emas berjalan. Kamu udah sukses sekarang. Kerja apa kamu? Warga mulai curiga dengan apa yang dilakukan oleh Mas Jono. Tapi untungnya di sini seluruh warga yang ada di kampung kenal siapa Mas Jono di masa lalu. Mas Jono adalah salah satu orang paling kaya di kampung tersebut. Tapi bangkrut gara-gara ditipu. Di sini Mas Jono mengatakan, enggak, aku belum dapat kerjaan, aku belum punya usaha lagi. Itu uang dari hasil aku nagih sama orang yang bawa lari duitku. Ya memang sudah bertahun-tahun, sudah 4 tahun kejadian itu.
Aku nyari dan alhamdulillah aku menemukan di mana orang itu bersembunyi. Memang uangnya sudah tidak ada lagi, tapi uang hasil dari nipu itu dibelikan aset, dibelikan hewan ternak. Nah, hewan ternak itu berkembang biak. Ketika aku menemukan di mana lokasi persembunyian orang tersebut, orang itu pun mau mengembalikan sejumlah uang yang telah dicurinya dengan menjual hewan ternak yang telah berkembang biak. Hasil dari pengembalian uang itulah yang dibelikan istriku barang emas yang cuma sekedar untuk investasi. Mendengar penjelasan Mas Jono yang masuk akal, warga yang tadinya mulai sedikit curiga sekarang sudah tidak curiga lagi. Mereka yang ngucapin alhamdulillah, rezeki kamu ya balik lagi, mudah-mudahan kamu bisa kembali ke taraf kehidupan yang seperti dulu lagi. Kami seneng no, kamu tuh baik orangnya. Itu yang dikatakan oleh warga. Hari demi hari istri muda dari Mas Jono ini semakin mengeluarkan uang dari Nuyul ini, semakin banyak yang dibelanjakannya untuk membeli barang-barang. Bahkan istri muda dari Mas Jono ini ikut ibu-ibu arisan. Ibu-ibu arisan yang mana ibu-ibu itu adalah istri-istri dari cukong-cukong yang ada di sekitaran kampung mereka. Arisan dengan nominal yang cukup besar. Mas Jono di sini mengingatkan, "Dek, sudahlah, sudah. Jangan kamu liatin lagi duit dari hasil Nuyul ini. Aku udah capek ditanya sama orang. Nanti orang nanya, duit dari mana lagi, John?" Aku mau bilang apa? Karena nominal uang yang ditipu itu ya ndak sebanding dengan apa yang sudah kamu tunjukin sekarang. Barang emas yang ada di badan kamu, itu nilainya sudah ratusan juta. Untuk apa lagi? Kamu mau beli apa lagi? Sudah. Nanti terbongkar kedok kita. Mampus. Aku yang mampus. Tapi istri mudanya si Mas Jono menunjukkan karakter watak aslinya. Kalau dia tidak peduli, istri mudanya ini serakah sekali. Dia tidak mau tahu. Dia mengatakan, tujuan aku menikah sama kamu yang memang ini. Kenapa kamu harus melarang-larang aku? Percuma Mas, kalau kita nuyul tiap hari, tapi duitnya tidak bisa dinikmati. Nunggu kamu. Kapan bisa nikmatin duit ini? Mulai di sini tidak cocok lagi istrinya dengan suami ini. Mulai pertengkaran sampai nuyul yang aktivitas yang mereka lakukan ini udah nggak karuan lagi. Sampai di mana? Apa yang ditakutkan, yang diwanti-wanti oleh Aki juru kunci pesugihan terjadi. Larang pantang dari apa yang sudah diucapkan ketika mengambil tuyul memujuk Eyang Gondo. Satu demi satu janji yang diucapkan untuk memujuk Eyang Gondo agar Eyang Gondo mau menitipkan cucu-cucunya ini dilanggar oleh sepasang suami istri yang serakah ini. Sedikit demi sedikit bala petaka dari ritual pesugihan tuyul ini mulai terlihat. Oke, sahabat-sahabat misteri, cerita dari Mas Jono ini masih berlanjut karena ini merupakan pengalaman hidup yang dilaluinya. Jadi ceritanya memang panjang sekali. Beliau menuliskan cerita sampai saya ini tidak bisa bawain ceritanya dalam satu sesi. Sampai ya 2 sesi lah mungkin cerita ini masih berlanjut. Sekarang baru sampai di pertengahan cerita. Kejadian-kejadian sampai Mas Jono ini tobat ini masih panjang sekali. Mohon maaf cerita ini masih gantung. Kita akan melanjutkan di sesi yang ketiga.